Perkenalkan, nama saya Timlati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simpliciah dari hewan. Yang pertama yaitu Adepts lanai. Adepts lanai atau nama lainnya adalah lemak bulu domba atau yang dinamakan dengan Anhydrius lanolin atau wool fat. Yaitu termasuk dalam simpliciah hewani yang nama hewan asalnya dari Ovis aries L. Dan penggunaannya biasanya untuk dasar salep seperti sabun, pasta, pil, dan serbuk lainnya. Dan biasanya bahan yang digunakan adalah atau bagian yang digunakan adalah lemak yang dari bulu dombanya. Mari kita simak dari penjelasannya. Dan yang kedua adalah Adepts soilis. Nama lainnya adalah lemak babi atau lard. Nama hewan asalnya adalah dari sus Crova L. Dan penggunaannya biasanya digunakan adalah untuk bahan dasar salep dan elephanstrum. Bagian yang digunakan adalah lemak dari perutnya. Mari kita simak di bagian deskripsi yang tertera. Dan yang ketiga adalah Sera alba, atau nama lainnya adalah malam putih atau white beeswax. Dan biasanya digunakan untuk bahan dasar salep. Bagian yang biasa digunakan adalah sari sarang lebah yang telah dibersihkan lalu diputihkan. Mari kita simak di bagian deskripsi ya kawan-kawan. Dan yang keempat adalah Cereflava, atau nama lainnya adalah malam kuning atau yellow beeswax. Dan biasanya dia terdiri dari keluarga Apidae. Dan biasanya untuk penggunakannya adalah bahan dasar salep. Dan bagian yang digunakan adalah malam yang dibersihkan dari sarang apis. Mari kita simak ya teman-teman. Dan yang kelima adalah Cetaceum, atau nama lainnya adalah Cetaceum atau Spermaceti. Dan nama hewan asalnya adalah Cetadon, Physeter macrophyllus, dan Semetrinat dan sta alkohol. Dan biasanya digunakan untuk bahan dasar salep juga teman-teman. Dan biasanya bagian yang digunakan adalah malam padat yang diperoleh dari minyak lemak yang terdapat di kepala, lemak, serta badan ikan. Disimak ya di bagian deskripsinya. Dan yang keenam adalah gelatinum atau yang disebut dengan nama lainnya adalah gelatin dan gelatin. Biasanya digunakan untuk bahan dasar cangkang kapsul, bahan dasar salep, serta cairan transfusi. Dan biasanya alat yang digunakan itu biasanya terdiri dari protein yang diperoleh dari bahan kolagen. Dan biasanya zat utamanya itu terdiri dari glutina yang tersusun dari glisekol, leusin, protein, asam glutamat, lisin, arganin, oksoporin, dan asam asparginat serta phenylaldehid dan atau yang disebut dengan histidin. Disimak di bagian deskripsi ya teman-teman. Dan yang ketujuh adalah Lumbicrus rubellus atau yang nama lainnya adalah red earthworm atau ekstrak cacing tanah. Biasanya dia terdiri dari hewan asal adalah Lumbicrus atau rubellus. Dan terdiri dari keluarganya adalah Lumbricidae. Dan biasanya dia digunakan untuk sebagai suplemen untuk infeksi saluran cerna cacing yang hidup di tanah. Namun biasanya bagian yang digunakan adalah ekstrak kering yang berasal dari seluruh bagian cacingnya. Kita simak ya teman-teman gambar serta deskripsinya. Dan yang terakhir nih ada namanya adalah Meldepuratum, yaitu nama lainnya dari madu murni, yaitu dari nama hewan asalnya adalah Apis mellifera L. Dan biasanya dia berkhasiat atau khasiat utamanya atau isinya yaitu gula ifert, sakarin, destrin, abu, air, zat atsiri aromatik, serta asam semut yang sedikit. Biasanya ya nih teman-teman, itu digunakan sebagai sumber hidrat yang mudah dicerna.
namun reduktornya dalam sediaan Vero dan memperbaiki rasa atau sebagai korigen saporisnya. Dan bagian yang biasa digunakan adalah sebagai madunya yang teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman, kita simak ya bagian di deskripsinya serta gambar-gambarnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton dari video yang kita buat. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.